Om Swastiastu. Eh, di sini saya akan membawakan materi tentang TOGAF ADM atau TOGAF Arsitektur Development Method. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ngurah Gede Prima Satya Ananda dengan NIM 2015091047 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari TOGAF ADM ini. Yang pertama, ada siklus metode pengembangan arsitektur. Lalu yang kedua ada proses iterasi. Dan yang terakhir itu ada teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus metode pengembangan arsitektur. Nah, dalam pembuatan kerangka arsitektur tentu harus membuat preliminary terlebih dahulu. Nah, apa sih itu preliminary? Preliminary itu merupakan tahapan awal yang menjelaskan kegiatan persiapan dan inisiasi yang diperlukan dalam memenuhi arah bisnis mana untuk arsitektur organisasi atau perusahaan yang baru. Preliminary ini mempunyai langkah-langkah serta input dan output yang berguna sebagai pendeskripsian serta memutuskan ruang lingkup setiap divisi. Nah, lalu yang kedua ada recruitment management. Dalam recruitment management ini mempunyai tujuan untuk menentukan arsitektur enterprise apa yang akan dipakai sesuai kebutuhan. Kebutuhan tersebut disimpan kemudian dimasukkan ke dalam fase yang sesuai. Kebutuhan tersebut mempunyai 8 fase, yaitu fase A, fase B, C, D, E, F, G, dan fase H. Nah, pada fase A ini, yaitu arsitektur vision mendeskripsikan fase awal metode pengembangan arsitektur ADM. Untuk akan mencakup informasi tentang mendefinisikan scope, mengidentifikasi stakeholder, membuat visi arsitektur, dan mendapatkan persetujuan. Lalu pada fase B, C, dan D ini mencakup fase bisnis, lalu ada sistem informasi dan teknologi. Kenapa sih fase ini digabung? Karena pada fase ini lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur, mengevaluasi dampak perubahan pada semua bagian perusahaan. Pada fase B ini, yaitu arsitektur bisnis, pada tahap ini menjelaskan bagaimana arsitektur bisnis sebagai pendukung visi arsitektur yang disepakati bersama dengan tujuan mengembangkan arsitektur sasaran bisnis yang menjabarkan bagaimana sih perusahaan beroperasi dalam mencapai tujuan bisnis, serta menanggapi strategi yang telah ditetapkan oleh fase A pada fase A arsitektur vision. Lalu di sini ada fase C, yaitu arsitektur information. Arsitektur informasi ini ialah semacam jembatan bagi pandangan bisnis dan semacamnya. Ini mendefinisikan komponen software atau aplikasi dan data-data yang mendukung otomatisasi atau realisasi kemampuan bisnis dan fungsi tanpa mengintegrasikan realitas teknologi. Lalu ada fase D, yaitu teknologi arsitektur. Pada fase ini memiliki peran untuk menetapkan korespondensi teknologi dan fisik dari elemen yang dikembangkan selama fase sebelumnya. Secara khusus, arsitektur teknologi ini mendefinisikan platform dan lingkungan eksekusi di mana aplikasi berjalan dan sumber data yang di-host untuk digunakan. Lalu ada fase E dan F. Pada fase E dan F ini membahas penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru. Lalu pada fase F ini hanya memantapkan penjadwalan migrasi serta dasar proyek implementasi dengan pengaturan goal dan biayanya. Pada fase dan yang terakhir ada fase G dan fase H. Pada fase G hanya memantapkan kontrak final arsitektur dan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Adapun kontrak yang ditandatangani menjadi dasar untuk persetujuan proyek implementasi nantinya. Lalu, pada fase H berfungsi untuk mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan, di antaranya manajemen perubahan,
termasuk evaluasi permintaan, perubahan yang mempengaruhi arsitektur. Jika beberapa permintaan perubahan itu berubah, akan menyebabkan siklus ADM baru. Lalu, saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu proses iterasi. Sebelumnya, TOGAF itu merekomendasikan pendekatan iterasi dan menyediakan best practice akan hal tersebut. Adapun siklus iterasi tersebut contohnya seperti iterasi kapabilitas arsitektur, iterasi pengembangan arsitektur, iterasi perencanaan transisi, dan iterasi tata kelola arsitektur. Nah, pada sebuah siklus biasanya dapat menjalani beberapa iterasi pengembangan, yaitu fase B, C, dan D, agar dapat berhasil mengatasi arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi sebelum memulai tahapan transisi dan perencanaan, yaitu pada fase E dan F. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi 3, yaitu teknik dan pedoman metode pengembangan. Nah, pada teknik untuk pengembangan arsitektur TOGAF ini mempunyai 14 teknik pengembangan, yaitu teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan, di mana di dalamnya terdapat manajemen stakeholder dan penilaian kesiapan transformasi bisnis. Lalu yang kedua, terdapat teknik arsitektur sistem informasi yang mempunyai pola arsitektur, prinsip arsitektur, penggunaan TOGAF untuk mendeskripsikan dan mengelola SOE, lalu ada rekrutmen, interoperabilitas, dan arsitektur keamanan. Yang ketiga, keempat, dan yang kelima, terdapat teknik untuk mengembangkan arsitektur, yaitu di dalamnya juga merencanakan dan menjalankan arsitektur dan mengadaptasi TOGAF. Di dalamnya terdapat skenario bisnis, gap analisis, perencanaan migrasi, perencanaan berbasis kapabilitas, menerapkan iterasi pada ADM, dan menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda, serta mempunyai teknik lintas organisasi yang di dalamnya terdapat manajemen risiko. Nah, sepertinya materinya sudah habis ya. Mungkin untuk referensinya bisa dibaca melalui internet. Itu linknya sudah tertera di slide presentasi ini. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang didapat dapat diterima dengan baik. Sekian dari saya, Ngurah Gede Premasati Ananda. Terima kasih. Santi. Terima kasih semua.